Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala Zulia, saya dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan materi pengembangan kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kaswell mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang terus berkelanjutan dan proses siklus pada perubahan-perubahan tujuan, visi, kegiatan, dan evaluasi yang terus-menerus berkembang dengan masyarakat. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik, pengembangan kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Dengan memahami esensial model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan kurikulum, diharapkan bisa bekerja secara lebih sistematis, sistemik, dan optimal. Sehingga harapan ideal terwujudnya suatu kurikulum yang terakomodatif dengan berbagai kepentingan teori dan praktik bisa diwujudkan. Nah, ada model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Malia Putri dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai model dinamik Skillback. Dalam sebuah artikelnya, Skillback 1976 menganjurkan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatnya mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum atau SCBD. Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan sistematik. Skillback menjelaskan bahwa model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan kurikulum dapat berjalan dengan baik, maka setiap pengembang termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai melakukan penilaian. Jadi jika pengembang atau guru tidak dapat memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai dengan melakukan penilaian, maka proses pengembangan kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Malcolm Skillback mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi proses kurikulum yang disebut dengan model Dynamic is Nature.
menetapkan bahwa pengembang kurikulum harus mendahulukan suatu elemen kurikulum dan memulainya dengan suatu urutan dari urutan yang telah ditentukan oleh model rasional. Maka dari itu, model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Walker dan Skillback merupakan model pengembangan kurikulum interaction model atau dynamic model. Di dalam model pengembangan kurikulum Dynamic Skillback terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di dalam model ini ada dua. Pertama, memiliki prosedur yang lebih realistis dan fleksibel untuk pengembangan kurikulum, khususnya dari sudut pandang guru atau pendidik yang tentunya memiliki tugas yang banyak. Kedua adalah pengembang menjadi lebih bebas dan lebih kreatif dengan tidak dituliskannya tujuan-tujuan yang bersifat perilaku. Kekurangan dalam model pengembangan kurikulum ini ada 3. Pertama adalah dalam pelaksanaannya akan cukup membingungkan karena pendekatannya tidak sistematis sehingga akan memunculkan hasil yang kurang memuaskan. Kedua, kurangnya penekanan dalam menempatkan pembangunan dan penggunaan objektif serta petunjuk-petunjuk yang diberikan. Yang terakhir adalah dengan tidak mengikuti susunan yang logis dalam pengembangan kurikulum, para pengembang hanya membuang-buang waktu sehingga kurang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya jurusan Pendidikan dan Bahasa Indonesia. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang teman saya berikan, yaitu tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis sesuatu. Aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurangi, bedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan tafsirkan maknanya. Yang kedua ada memformulasikan tujuan. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum atau silabus dan memperhatikan karakteristik didik. Tujuan pembelajaran dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan SK atau SD yang akan dicapai. Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih dapat memudahkan pemahaman peserta didik. Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Tiap tahapan pembelajaran diberi alokasi secara profesional dengan memperhatikan tingkat kompleksitas materi dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga ada menyusun program. Menyusun program tahunan dan program semester pengajaran merupakan salah satu tugas pokok guru di dalam perencanaan pembelajaran. Agar penyusunan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman yang ada, maka peran seorang komponen sekolah juga penting, terutama kepala sekolah sebagai top manajer pada sekolah tersebut. Peran kepala sekolah dalam menyusun program tahunan dan program semester antara lain: 1. Memastikan semua KD atau teman dan subtema setiap kelas sudah ada dalam Prota dan Promes. Yang kedua, memastikan bahwa penghitungan alokasi minggu efektif sesuai dengan kalender pendidikan. Yang ketiga ada memastikan bahwa pendistribusian alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema dilakukan secara tepat. Keempat ada interpretasi dan implementasi. Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol
simbol-simbol yang sama baik secara simultan atau berturutan. Sedangkan implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apapun. Tujuan dari perencana implementasi adalah menerapkan strategi. Yang terakhir ada monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Monitoring atau pemantauan yaitu kegiatan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan kurikulum pada dasarnya untuk mengetahui sampai mana kurikulum baru telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya, feedback atau umpan balik. Umpan balik merupakan salah satu bentuk fungsi untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar peserta didik. Umpan balik adalah perilaku guru untuk membantu setiap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja peserta didik sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Yang ketiga ada penilaian terhadap mahasiswa. Pendidikan adalah sebuah proses yang akan membuahkan perubahan dalam perilaku mahasiswa. Akan perilaku yang diinginkan tidak diperoleh, ini akan menunjukkan gagalnya sebuah kurikulum. Oleh karena itu, student assessment merupakan ukuran perubahan perilaku yang diinginkan yang harus dicapai oleh sebuah kurikulum. Oleh karena pentingnya hal ini, maka pengukuran harus benar-benar valid. Terakhir ada rekonstruksi kurikulum. Rekonstruksi kurikulum merupakan proses untuk merancang ulang kurikulum karena kebutuhan untuk merubah secara pasti. Hal-hal penting yang perlu diingat dalam rekonstruksi kurikulum yaitu kurikulum merupakan suatu proses dinamis yang membutuhkan suatu implementasi yang sistematis bertahap.